Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Sungguh berbahagia kalau kami GKI Mahanaim Kota Blitar menjumpai Anda kembali dalam ibadah streaming pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, kita akan tunduk kepala bersama-sama, kita akan berdoa. Dan kita akan berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat bersama-sama kembali beribadah di gereja. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Sore hari ini kami datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari jamah setiap kami Tuhan. Siapapun kami ini yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Siapapun kami boleh dijamah dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Dan biarlah wabah COVID-19 atau Corona ini biarlah cepat berlalu Tuhan. Dan setiap kita, setiap kami Tuhan boleh ibadah di dalam gereja, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah streaming ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuliakan nama-Mu Yesus. Kau baik Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh, kami datang, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Oh, ku percaya Kau ada bagiku. Mari semuanya angkat suaramu, katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, oh. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Perbuatan-Mu. Ku
tidak takut, kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut saat kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Oh, oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, oh, oh. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan. Oh, oh. Perbuatanmu di hidupku. Haleluya, Yesus. Kau penebusku yang ajaib Tuhan. Oh, 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 oh. Ku percaya kepadamu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kau yang ku rindukan selamanya. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya. Oh. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Katakan selamanya. Selamanya. Oh, oh, selamanya Tuhan kami menyembahmu. Selamanya. Haleluya. Oh. Dengan apa kan ku balas? Semuanya katakan. Kebaikanmu segenap hidupku. Amin. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Oh.
Haleluya. Yesus, dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Dengan apa kami boleh membalas kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Selain kami memuji dan memuliakan Engkau. Dan sore hari ini Tuhan, kami tidak memuji-muji Engkau, memuliakan Namu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama, katakan amin, haleluya. Kita mau bersuka cita bersama-sama, sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Amin saudara. Hey! Oh! Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ayo katakan saudara, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Hey. Hanya Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Semuanya saudara katakan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Lagi saudara, oke, haleluya. Nama Yesus, oh, haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Hey. Nama, sekali lagi saudara, nama Yesus, nama Yesus. Sekali
Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, haleluya. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Tidak ada yang nama lain sedahsyat nama-Mu Tuhan, yang sanggup menghidupkan setiap kami. Bahkan sudah mati dan bangkit untuk menebus setiap kami. Nama Yesus yang diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hanya Engkau yang sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi bersama-sama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus, Dia sanggup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami. Dan pemulihan terjadi seperti mimpi yang kami alami Tuhan. Tidak lama lagi semuanya akan berjalan dengan baik karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan itu tertabur di dalam hati kami yang baik. Bertumbuh dan berbuah. Menghasilkan buah-buah pertobatan buat setiap kami. Memberkati setiap kami. Memberkati telinga kami. Roh tubuh kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.
Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, para pemirsa sekalian, kita bersyukur sore hari ini masih bisa bertemu kembali dalam streaming pada sore hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu pemirsa ada yang menyaksikan umat muslim, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin walaupun Bapak Ibu tidak bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara yang lain, tetapi tentu ini tidak mengurangi kebahagiaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Saya pada sore hari ini akan mengambil tema mengasihi sesama sebagai bukti mengasihi Allah. Mengasihi sesama sebagai bukti mengasihi Allah. Saya akan ambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara pemirsa, kita melihat tentang banyak pengertian tentang kasih. Sebenarnya kasih itu apa? Dalam bahasa Ibrani, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, yang paling dominan yang digunakan untuk kasih itu adalah aheb. Tetapi ini berkonotasi beragam makna ya, sesuai dengan konteksnya itu untuk apa. Tetapi dalam perjanjian baru kebanyakan menggunakan dua kata untuk kasih ini, yaitu agape dan philia. Agape dipakai untuk menyatakan kasih Allah, kasih yang sejati, tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tidak menuntut balas jasa, kasih dari hati yang peduli kepada orang lain. Sedangkan philia yaitu kasih antar sahabat atau teman. Jadi kalau kita mempunyai sahabat dengan teman, itu tergolong dengan kasih philia. Nah, memang masih ada dua kata Yunani klasik tentang kasih, itu adalah eros dan storge. Eros itu kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata erotik, ya itu eros, yaitu kasih yang cinta yang punya daya tarik seksual. Ya, sedangkan storge itu adalah kasih alami yang ada di dalam keluarga. Saya kira antara orang tua dan anak. Nah, ini termasuk kasih storge ya, yang memang alami, yang itu memang harus terjadi di dalam sebuah keluarga. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13 yang baru saja kita baca, Paulus menggunakan kasih agape. Ya, kasih yang dimaksud dari ayat-ayat tadi adalah kasih agape. Ya, kasih agape ini perlu memenuhi hidup kita. Kenapa? Karena kasih agape ini yang akan mengontrol kasih yang lain. Ya, mengontrol kasih philia, mengontrol kasih eros tadi, mengontrol kasih storge. Nah, semua kasih yang lain itu bisa diperbaiki dan bisa berfungsi dengan benar dalam proporsi yang tepat bila agape itu mengontrolnya. Jadi kasih Allah yang ada dalam diri kita itu yang seharusnya lebih dominan daripada kasih-kasih yang lain. Sehingga Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 dikatakan di sana,
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi saling mengasihi di sini adalah kasih agape. Sama seperti aku, kata Tuhan, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi ini perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita untuk saling mengasihi. Jadi kasih itu mengatur relasi, baik itu relasi kita kepada Tuhan maupun relasi kita kepada sesama. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam contoh Alkitab, di sana ada orang Samaria dan orang Yahudi. Di mana orang Samaria dan orang Yahudi itu dulu tidak pernah akur. Tapi ketika orang Yahudi ini dapat masalah, ya dia dirampok di jalan dan ada orang Samaria lewat, orang Samaria itu tidak memandang. Ya, padahal orang Samaria di hadapan orang Yahudi pada saat itu ini adalah kafir. Ya, yang tidak sama dengan keyakinan orang Yahudi pada saat itu, sehingga orang Samaria ini dituduh kafir oleh orang Yahudi. Tapi orang Samaria ini tidak memandang itu. Karena kondisi yang memang butuh pertolongan, maka orang Samaria ini menolong. Nah, kasih yang seperti inilah yang disebut dengan kasih agape. Ya, kasih agape yang tidak memandang apapun. Nah, Paulus menulis pasal tentang kasih ini karena dia sedang memberikan teguran kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Jemaat Korintus saya lihat jemaat yang begitu luar biasa. Karunia-karunia yang hebat yang ada dalam jemaat di Korintus pada saat itu. Gereja yang sangat dinamis sekali, perkembangannya yang begitu bagus. Ya, itu jemaat di Korintus. Tetapi jemaat di Korintus punya masalah. Ya, baik itu masalah teologi, masalah moralitas. Maka Rasul Paulus pada saat itu perlu mengajar kepada jemaat di Korintus. Ya, bahwa karunia-karunia itu memang sangat diperlukan. Tetapi yang utama dari semua itu hanya satu, yaitu kasih. Semua karunia yang begitu hebat yang dimiliki oleh gereja. Tetapi kalau gereja itu tanpa kasih, maka gereja itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu pentingnya kasih itu harus ada dalam setiap orang-orang yang beriman. Di sini kita akan belajar 3 hal Bapak Ibu Saudara pemirsa. Hal yang pertama, memiliki motivasi yang benar di dalam melakukan kasih. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dalam 1 Korintus pasal 13 yang baru saya bacakan tadi Bapak Saudara. Dalam ayat ini terdapat kurang lebih ada 7 karunia. Ya, ada 7 karunia. Ya, di sana ada karunia bahasa lidah. Ya, mungkin dia dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki bahasa lidah karena tanda seseorang yang ada Roh Kudus pertama kali yang dalam hidup seseorang itu adalah bahasa lidah. Kemudian karunia bernubuat. Ya, nubuat menyampaikan sesuatu yang akan terjadi pada nantinya. Itu nubuat. Dan mungkin orang punya karunia untuk ini, ya, punya nubuat. Itu hebat. Karunia hikmat. Karunia hikmat itu adalah menyelami rahasia. Ya, seperti Daniel, itu dikasih karunia hikmat. Sebab dia bisa menyelami sesuatu yang terjadi. Bahkan apa yang akan terjadi. Dan itu dikaruniakan. Dan begitu luar biasa. Ya, kalau gereja punya karunia hikmat, tentu ini luar biasa gereja itu. Ya, karunia pengetahuan. Ya, karunia iman. Ya, ketika seseorang memiliki iman yang begitu rupa sehingga dengan imannya ketika dia berdoa buat orang sakit itu sembuh. Ketika dia berdoa buat orang yang kerasukan setan, maka setan itu pergi dari orang itu. Ini begitu luar biasa karunia itu. Karunia memberi. Ada seseorang yang murah hati. Dia suka memberi kepada orang lain. Ya, dia apa yang dia punya itu dia punya kerinduan untuk selalu bisa memberi. Karunia mati syahid. Ya, mungkin ada orang-orang khusus yang mempunyai karunia-karunia ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat di pasal 12, ya, sebelum ayat pasal 13 dan pasal sesudahnya pasal 14, maka karunia-karunia itu begitu penting. Namun demikian Bapak Saudara, memakai karunia tetapi tanpa kasih itu akan sia-sia.
Maka setiap karunia yang dimiliki oleh gereja, dimiliki oleh jemaat, itu harus dilandaskan kepada kasih. Kenapa? Karena kasih adalah jalan yang lebih utama. Dan itu melampaui karunia-karunia yang utama. Oleh karena itu, kasih itu perlu dikejar. Maka dalam 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu. Jadi kasih itu perlu dikejar. Kasih itu perlu didapatkan. Ada sesuatu usaha supaya hidup kita ini memiliki kasih. Kenapa? Karena karunia atau dalam bahasa lain karismata itu akan berhenti di ujung sejarah. Tetapi kasih akan tetap berlanjut. Ya. Jadi kalau mungkin saudara pemirsa, saudara fasih dalam berbicara. Bahkan saudara fasih di dalam memberikan motivasi mungkin. Saudara seorang motivator yang unggul, yang hebat. Tetapi kalau fasih lidahmu, kepandaianmu dalam memotivasi, kepandaianmu di dalam berbicara, kalau itu tidak berdasarkan kasih, maka itu saya katakan omong kosong. Jadi karunia yang saudara miliki, itu dasarnya harus tetap kasih. Orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, dia punya gelar, mungkin di depan namanya, di belakang namanya, gelarnya begitu banyak. Tetapi kalau dia tidak bisa mengekspresikan pengetahuan yang dia miliki, untuk dia ekspresikan ke orang lain, dia lakukan ke orang lain, ilmu itu dipakai untuk menolong orang lain, maka pengetahuan yang dia miliki itu akan sia-sia. Ya. Mungkin saudara punya kebaikan, saudara punya pengorbanan, ya, tapi kebaikan pengorbanan saudara kalau tidak dilandaskan kasih itu tidak berfaedah. Jadi semua hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan harus berdasarkan kepada kasih. Pengorbanan yang besar itu belum tentu dilandasi oleh kasih. Sebab seseorang bisa saja dia mengorbankan sesuatu, bahkan nilainya bisa begitu luar biasa. Tapi dia pengen dinilai lebih daripada orang lain. Sehingga ini motivasinya sudah melenceng. Dia memberi dasarnya bukan karena kasih, tapi dia memberi agar namanya menjadi terkenal. Jadi kalau motivasinya sudah salah, tidak berdasarkan kasih, sebenarnya pemberian itu adalah pemberian yang sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatu Bapak Ibu Saudara pemirsa, itu harus tetap landasannya adalah kasih. Dan kekristenan itu sangat identik dengan kasih. Yang kedua, melakukan kasih kepada sesama. Ya, ayat 4 sampai dengan 8 bagian A. Dikatakan di sana kasih itu sabar. Ya, jadi kesabaran itu juga harus menjadi bagian bagi orang beriman. Kadang-kala banyak kita tidak sabar dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Inginnya cepat, ya, segala sesuatu ini segera selesaikan. Atau mungkin juga ketika kita berelasi dengan orang lain, kadang-kala kita ada sesuatu dengan orang lain itu yang membuat hati kita ini menjadi pahit. Sehingga marah. Ya, sehingga ada sesuatu luapan emosi yang tidak terkendali. Berarti orang itu belum bisa menahan kesabarannya. Jadi mari kita belajar sabar. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tekanan apapun yang terjadi, kita perlu punya hal yang disebut dengan sabar. Karena sabar itu akan sangat mempengaruhi kondisi hati kita. Murah hati, ya. Murah hati itu kalau saya lihat di dalam kamus suka memberi. Ya. Jadi tadi pagi saya juga sudah berbicara tentang bagaimana memberi. Ya, orang Kristen itu harus ada buah di dalam kehidupannya, harus mengeluarkan buah, tidak hanya sekedar ucapan iman, tapi iman itu harus diekspresikan dengan buah yang dia miliki dalam kehidupannya. Artinya apa? Dia harus memiliki kegunaan bagi orang lain. Jadi suka memberi. Ya, itu salah satu bentuk daripada kasih. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Banyak kali kita tidak terasa sombong. Maka tadi pagi kita sudah menyinggung tentang kesombongan itu. Itu harus dipotong kesombongan itu. Harus kita kendalikan supaya karakternya terbentuk menjadi orang-orang yang unggul secara pribadi di hadapan Tuhan.
Dan ini adalah salah satu bentuk kasih. Kasih juga tidak melakukan yang tidak sopan. Hal-hal yang tidak sopan, ya harus kita hindari. Kalau itu menjadi syak bagi orang lain, menjadi sandungan bagi orang lain, ya tentu kita hindari, jangan kita lakukan. Ya, ini artinya bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois, tetapi hidupnya itu juga untuk orang lain. Tidak pemarah. Tadi dikatakan di sana ayat-ayat dari 4 sampai 8a. Tidak pemarah. Memang marah itu enggak dosa. Asalkan marah itu dilakukan dalam proporsi yang benar. Sebab Tuhan pun itu juga bisa marah. Tetapi kalau suka marah, dikit-dikit marah, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, kemudian dia marah-marah, bahkan mengajak untuk berkelahi dan seterusnya. Lah ini yang harus kita cegah. Mari kita menjadi orang yang rendah hati, mau terima orang lain apa adanya. Ya, sifat pemarah ini mari kita coba singkirkan dalam hidup kita. Apalagi kita sebagai orang-orang beriman harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang rendah hati. Bisa saja orang lain itu menyakiti kita. Maka tadi pagi saya singgung tentang remote control. Jangan sampai hidup kita ini dikendalikan oleh orang lain. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita, ya kita sendirilah yang mengendalikan. Dan itu sangat penting. Kalau kehidupan rohani kita ini pengen meningkat, kalau kasih itu ingin ada dalam kehidupan kita, tidak menyimpan kesalahan orang lain juga dikatakan di situ. Kalau orang lain berbuat salah, jangan justru itu kesalahan itu membuat kita menjauhi dia. Justru kita punya kewajiban untuk mengingatkan orang itu, agar orang itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, bukan kemudian merasa dendam dan seterusnya. Itu artinya bahwa kita sedang menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita dalam ketidakadilan. Nah ini boleh marah. Kalau ada sesuatu yang tidak adil, tidak benar, kalau memang itu perlu dimarahi, ya dimarahi. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara punya anak itu melakukan kesalahan, tentu anak itu tidak kita biarkan. Sebab kalau kita membiarkan anak itu berbuat salah seperti itu, artinya sebenarnya kita sedang membunuh anak itu. Maka anak itu perlu kita marahi, kita tunjukkan yang benar seperti apa. Supaya dia tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Kita sedang mendidik anak itu supaya ngerti hal yang benar. Ya, jadi itu artinya bahwa kita bersukacita karena kita tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya, berarti kita harus tetap mengingatkan kalau ada orang yang memang sedang berbuat salah, bersukacita di dalam kebenaran. Ya, kalau orang yang punya kasih maka dia akan bersukacita kalau hidupnya penuh dengan kebenaran. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu membuat manusia itu akan punya kepedulian dengan orang lain. Ya, orang yang mempunyai kasih, dia akan cepat tanggap terhadap situasi yang ada pada saat itu. Kasih akan membuat seseorang menjadi pribadi yang unggul di hadapan Allah dan sesama. Kasih juga akan membuat seseorang pandai untuk dia mengendalikan diri. Jadi emosinya akan terkontrol, ekspresi kehidupannya akan terkontrol. Itu orang yang memiliki kasih. Yang terakhir Bapak Saudara, mengejar keutamaan kasih. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kasih itu tidak berkesudahan. Artinya bahwa kasih itu tidak berhenti sampai kesudahannya. Paulus melihat bahwa Kristus yang telah menyerahkan kehidupannya, dia mati di atas kayu salib. Itu adalah salah satu wujud daripada kasih Allah kepada kita. Karena Allah tahu bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka perlu ada pengorbanan untuk itu. Maka Allah mengirimkan firman-Nya Sang Kristus itu untuk mati di atas kayu salib. Ya, supaya setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus
yang juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kait dan korban yang harum bagi Tuhan. Jadi Kristus mati di kayu salib itu adalah salah satu bentuk kasih yang begitu luar biasa. Sehingga kasih pun itu perlu ada yang namanya tindakan. Ya, jadi tadi pagi saya juga sudah tekankan itu buah daripada iman. Ada tindakan. Ya, jadi tindakan itu bukan hanya pikiran, tidak hanya di dalam angan-angan. Kasih itu bukan semata-mata apa yang kita rasakan, tetapi kasih itu adalah apa yang kita lakukan, kita perbuat. Kalau ada orang lain sedang mengalami persoalan masalah, itu tidak hanya dalam pikiran, wah aku harus nolong ya, aku iso ya nolong ya. Itu tapi hanya dalam pikiran, keinginan, hanya ada di dalam niat. Tapi kalau niat itu tidak dibarengi, kemudian dari niat itu tidak ada tindakan nyata, maka itu tidak berguna. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih ini adalah sebuah tindakan nyata, tidak hanya di dalam pikiran. Kita mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 13. Kasih itu adalah kualitas karakter yang membedakan umat Allah dengan dunia ini. Karena kasih adalah yang pertama-tama yang harus dimiliki oleh orang Kristen sebelum dia memiliki karunia-karunia yang hebat tadi. Jadi yang pertama yang dimiliki adalah kasih. Ketika saudara punya karunia hebat apapun, saudara punya karunia berkhotbah, punya karunia hikmat untuk menyelami segala sesuatu. Tapi kalau itu dasarnya tanpa kasih, itu menjadi sia-sia di depan Tuhan. Jadi yang utama dan terutama dalam hidup ini adalah kasih. Jadi kasih adalah pertama-tama yang harus kita miliki sebelum karunia ini. Inilah yang disebut dengan keutamaan kasih. Dan itu harus dikejar. Keutamaan kasih itu harus dikejar. Jika dibandingkan dengan iman dan pengharapan, maka kasih itu yang paling besar. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 13. Ya, antara iman dan pengharapan itu yang paling besar adalah kasih. Ya, karena apa? Kasih itu karena iman itu akan mencapai kepenuhannya, kemudian pengharapan itu akan mencapai penggenapannya ketika Kristus datang ke atas muka bumi ini. Oleh sebab itu kasih itu harus kita kejar, kemudian kita ekspresikan dalam tindakan kehidupan kita. Ya, kasih merupakan suatu komitmen untuk sengaja, ya, untuk sengaja memberikan diri kita kepada orang lain. Oleh sebab itu kita harus mengasihi secara aktif, ya, bukan hanya sekedar keinginan untuk berbuat, tetapi keputusan sikap untuk melakukannya. Maka dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah sudah memberikan contoh bagaimana Allah mengasihi dunia ini. Ya, maka kita yang sudah mendapatkan kasih dari Tuhan, kita juga perlu mengasihi kepada sesama. Dan kasih itu harus kita ekspresikan dalam setiap sikap hidup kita. Ketika kita bergaul dengan orang lain, ketika kita hidup bermasyarakat, ketika kita mungkin di luar sana, ya, ada relasi hubungan dengan teman-teman yang lain, kita coba akan berusaha mencoba untuk mengekspresikan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sebab dengan kasih itu, maka kedamaian itu akan tercipta. Satu dengan yang lain tidak akan ada rasa curiga, tapi satu dengan yang lain saling mengisi, saling menolong, saling membina hubungan, sehingga terjadi persekutuan yang indah. Mungkin saat ini belum bisa bertemu secara fisik, tapi ada media lain untuk kita bisa mengungkapkan kasih itu kepada orang lain. Ya, supaya bagaimana orang lain juga bersuka cita karena sikap kita, karena apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Ya kita lakukan, kan dasarnya adalah kasih. Bapak Ibu Saudaraku pemirsa yang saya kasihi, saya sudah menyampaikan firman pada sore hari ini, dan saya percaya bahwa kasih Kristus itu akan memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kasih Kristus memenuhi, maka ada suatu perintah dari Tuhan Yesus, di mana setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman memiliki kewajiban
untuk mengejar kasih itu. Artinya apa? Setiap orang percaya harus memiliki kasih dalam praktek kehidupan sehari-hari. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan akhiri pemberitaan firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita akan sama-sama datang di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami boleh bersama-sama menyaksikan live streaming pada sore hari ini. Sehingga kami bisa bersama-sama untuk memuji dan menyembah kepada Engkau. Kami bersama-sama bisa melihat, mendengar kebenaran firman-Mu. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tetapi kami tetap ada dalam persekutuan. Sebab kami sama-sama beribadah kepada Engkau. Dan ketika kami memuji dan memuliakan nama Engkau, hadirat-Mu turun atas kami semua. Demikian juga pada sore hari ini, ketika kami di rumah masing-masing bersama-sama memuji, menyembah kepada Engkau, maka Engkau hadir tengah-tengah keluarga kami dan kehadiran-Mu itu memberkati kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu supaya kami bisa memiliki kasih dalam hidup kita. Sebab hidup ini sebagai orang beriman, kami harus memiliki kasih. Ajar kepada kami untuk sabar, ajar kepada kami untuk mampu mengendalikan diri, ajar kepada kami untuk bisa berguna bagi orang lain, supaya hidup kami menjadi berkat, hidup kami mengeluarkan buah-buah perbuatan baik, sehingga hidup kami adalah hidup yang mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa buat negara dan bangsa kami. Kami serahkan negara dan bangsa ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai yang tertinggi sampai yang paling bawah. Engkau berikan hikmat, kebijakan, supaya mereka bisa menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam bangsa dan negara ini. Sehingga setiap kami Tuhan bisa merasa tentram, walaupun kondisi saat ini Tuhan masih sangat mengkhawatirkan. Virus corona yang terus menjalar dan kehidupan perekonomian yang tidak menentu. Tetapi kami percaya semua terjadi karena Engkau punya rencana yang indah atas negara dan bangsa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan negara dan bangsa ini ke dalam tangan kuasa Engkau, dan kami percaya Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Saudara yang kasih, mari kita akan semua terima berkat dari Allah Bapa. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Shalom. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati.